Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan secara singkat apa itu strategi politik nasional. Pengertian strategi politik nasional. Strategi itu bisa diartikan sebagai metode, cara, atau siasat, sehingga strategi politik bisa berarti cara atau siasat politik atau kebijakan untuk mencapai tujuan politik nasional. Jadi strategi politik nasional adalah bisa diartikan sebagai kebijakan politik nasional, atau lebih pasnya lagi kebijakan politik pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional atau cita-cita nasional yang telah diamanatkan oleh bangsa ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apa itu tujuan politik nasional? Tujuan politik nasional atau tujuan politik pembangunan nasional yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dalam alinea keempat sudah tersurat secara tegas, yaitu di situ berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi tujuan politik nasional kita adalah: satu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dua, untuk memajukan kesejahteraan umum. Tiga, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi siapapun yang menjadi presiden atau kepala pemerintahan di negeri ini, itu tidak bisa lepas. Tujuan nasional tadi menjadi acuan setiap kepala negara atau setiap kepala pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya. Sekarang, apa tujuan politik nasional kita sekarang ini ya? Kalau dulu enak, kalau pada zaman Orde Baru, yang namanya strategi politik nasional atau strategi politik pembangunan nasional itu sudah terangkum dalam apa yang disebut dengan garis-garis besar haluan negara. Dalam garis-garis besar haluan negara itu sudah tergambar apa yang harus kita lakukan. Bagaimana pembangunan jangka pendek 5 tahun ke depan, bagaimana pembangunan jangka menengah 15 tahun ke depan, bagaimana apa yang harus kita lakukan pada jangka panjang, misalnya 25 tahun ke depan, itu ada semua dalam GBHN. Tapi sekarang kita kan nggak punya GBHN karena presidennya langsung dipilih oleh rakyat. Kalau dulu presiden mandatus MPR, karena presiden dipilih oleh MPR. MPR membuat GBHN. Siapa presidennya melaksanakan GBHN yang telah dibuat oleh MPR. Nah, sekarang ini kan tidak ada yang namanya GBHN. Jadi apa kalau kita ingin tahu strategi politik nasional pada masa pemerintahan Jokowi ini, maka jawabannya sederhana ya. Ya, dapat bahwa politik strategi nasional kita sekarang ini pada masa Pak Jokowi jilid kedua ini ya bisa dilihat pada program kabinet Jokowi jilid 2.
Misalnya di situ setelah Pak Jokowi dilantik sebagai presiden, maka ada 5 prioritas yang ingin dicapai oleh pemerintahan Jokowi sekarang ini. Pertama, misalnya adalah pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama saat memasuki era kemajuan teknologi dan informasi. Membangun sumber daya manusia yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengundang talent global, ya, bakat global bekerja sama dengan kita, kata Jokowi. Jadi itulah. Jadi yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia, ya. Yang prioritas kedua adalah pemerintahan Jokowi memastikan akan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dan kawasan distribusi untuk mempermudah akses ke kawasan wisata. Itu yang kedua. Bagaimana yang ketiga? Yang ketiga, pemerintahan Jokowi berjanji bahwa segala bentuk kendala regulasi akan disederhanakan. Jokowi pun mengaku sudah memiliki strategi untuk memangkas hambatan yang selama ini menjadi biang kerok atau yang selama ini dikenal dengan Omnibus Law, ya. Jadi pengesahan undang-undang tentang Omnibus Law kemarin yang banyak mengundang demo kemarin itu adalah memang sudah dijanjikan oleh Jokowi ketika kampanye dan ketika dilantik sebagai presiden, dia ingin merealisasikan itu. Bagaimana mengurangi tumpang tindih aturan yang itu dia dianggap menghambat pembangunan. Itu yang ketiga. Bagaimana yang keempat? Jokowi akan melakukan reformasi birokrasi secara besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja tegasnya akan menjadi hal yang diprioritaskan. Ada pula perampingan di pos kementerian, ya. Ini yang kelima. Prosedur yang kelima adalah transformasi ekonomi. Jokowi tak ingin lagi Indonesia terus-menerus ketergantungan pada sumber daya alam. Indonesia perlu meningkatkan daya saing di sektor manufaktur dan jasa yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, 5 hal prioritas ini adalah yang disebut dengan kebijakan politik nasional dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional tadi yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi 5 hal prioritas pembangunan tadi adalah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ini untuk mencapai cita-cita tujuan pembangunan nasional yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 tadi, ya. Melindungi segenap warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya. Itu adalah yang dituju oleh 5 prioritas pembangunan nasional ini. Jadi kalau dulu ada GBHN, maka sekarang ini adalah 5 prioritas pembangunan nasional ini yang akan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi sampai berakhir jabatannya atau 4-5 tahun ke depan. Bagaimana 10 tahun yang akan datang kita nggak tahu karena kita nggak punya GBHN. 15 tahun ke depan apalagi. Makanya ini ada isu, ada usulan perlu dihidupkan kembali apa yang disebut dengan garis-garis besar haluan negara sehingga perlu amandemen Undang-Undang Dasar lagi. Terlepas itu bisa jalan atau tidak, itu adalah isu yang selama ini berkembang. Ini kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan tentang strategi politik nasional. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf.